di Fortune Star 22 untuk baca energi hari ini. Semuanya makasih untuk sapaan dan masukannya. Ngangenin juga message-message itu. Untuk yang inginnya cepat-cepat atau yang menurut kalian kelamaan bacanya gue, ya maaf, gue sendiri juga masih dalam berproses ya. Jadi dan kebetulan gue nggak, I like to be comfortable in my own skin. Jadi ya kalau buat kalian tidak mengenakan ya maafkan, gue cuman bisa memperbaiki pelan-pelan ya, but no one is obligate you to stay, right? Energi hari ini, dreams, believe in your dreams. Percaya mimpi-mimpimu. Gue pengen cerita apa ya hari ini ya? Gue pengen cerita tentang santun. Gue yang jauh dari santun ini mau ngobrol tentang santun. Sopan kan gue? Sopan. Menurut gue yang namanya santun itu dari hati dan pikiran, bukan dari yang tampak. Santun itu bukan pencitraan buat gue, karena selama hati dan pikirannya santun, apa yang tampak itu pun nggak penting. Karena di balik kemarahan ada santun, ada kebaikan, ada segala macam motivasi dan intensi, yang itulah nilai dari suatu tindakan atau perkataan bernilai, punya nilai gitu. Jadi buat gue realitas itu sangat distorted. Realitas itu sangat distorted, artinya bias, karena tidak mencerminkan yang sebenarnya. Semuanya itu hanya bias. Yang tampak itu tidak. Yang terlihat itu hanya 20% mungkin. Yang beneran nyata. Kalau ada yang ngomong, don't listen to their words, but watch their actions, buat gue juga masih kurang cukup untuk melihat saja kelakuan dari tingkah laku dari seseorang, tidak mendengarkan kata-katanya, tapi lebih memperhatikan apa yang diperbuatnya. Itu juga buat gue masih belum cukup, masih bias juga buat gue. Kenapa? Buat gue motivasi dan intensi yang benar-benar membuat seseorang itu berbuat, bertingkah laku, bertindak, berkata jauh lebih punya arti dibanding apapun yang dilakukannya. Jadi memahami setiap orang punya pengalaman dan prosesnya masing-masing. Waktu, proses, pengalaman
dalam memahami suatu keadaan, situasi atau apapun itu, respect gue. Di situ ada santun. Di situ ada santun. Untuk memahami suatu motivasi, orang ini real atau enggak, itu juga dari apa yang dirasa. Di sini makanya kalau gue ngomongnya emotional intelligence, yang mana kita melihat seseorang melakukan sesuatu itu karena apa yang dirasa. Makanya jadinya moon sign itu penting. Moon sign itu penting karena kita berpikir, kita bertindak karena dari apa yang kita rasa. Yang memotivasi seseorang bertindak itu karena kekurangannya, karena apanya segala macam. Dan itu bisa kita breakdown lagi menjadi banyak alasan gitu. Bisa breakdown menjadi banyak alasan dalam kenapa seseorang itu berbuat sesuatu gitu. Yang buat gue alasan tadi itu semua nggak penting, tapi rasa itu nggak macam-macam kok. Rasa itu cuma senang atau enggak, udah gitu. Merasa puas atau tidak puas, nyaman atau tidak nyaman, cukup. Dan di saat kita sensitif gitu, sensi, baper atau apapun itu, karena kita terlalu memperhitungkan apapun yang dilakukan atau dikatakan atau opini orang lain terhadap kita. Buat apa? Gue tanya, buat apa? Supaya kita semakin ragu terhadap diri kita sendiri. Buat apa? Gak penting. Opini-opini mereka gitu kan. Yang mana apapun pendapat atau opini mereka itu adalah cermin dari mereka sendiri, bukan kan kita. Bukan. Seperti kalau gue sering bilang di bacaan gue bertanggung jawab dengan apa yang gue buat, apa yang gue ucapkan, tapi gue gak bertanggung jawab dengan apa yang lo ngerti. Right? Gue bacain, kalau bacaan gue bisa berguna buat kalian dan kalian juga ikut nyaman, gue sangat seneng ya. Tapi ya gue gak maksain juga kan gitu. Untuk kalian harus seneng, ya enggak juga kali ya gitu. Kalian boleh kok marah-marah sama gue. Kalau tarot reader yang lain gitu, don't shock the messenger gitu. Kita cuman pembawa message. Dan setiap orang berbeda. Kalau pemahaman dan proses dalam memahami itu nggak selalu sama antara satu orang dengan yang lain. Ya, ini namanya general reading gitu ya. Jadi ya. Dan nggak perlu juga gue mengecilkan mereka-mereka yang belum mengerti mau gitu. Karena ada saatnya level gue sama seperti mereka gitu. Jadi dan nggak perlu juga gue meninggikan mereka-mereka yang memang sanggup. Yang wajar sih gitu kalau ditinggikan gitu kan, memang karena mereka juga pasti sudah melewati masanya gitu lah. Ya wajar-wajar aja lah gitu. Wajar-wajar aja. High Priestess, yang tadi Seven of Swords, Seven of Wands kembali. High Priestess sama Ten of Earth. Karena nilai gue bukan pengakuan dari apapun, nilai gue, kemampuan gue, itu yang paling penting buat gue adalah hati gue mengakui.
orang lain tidak mengakui, nggak apa-apa. Tapi kalau emang gue bisa berguna, gue jauh lebih bersyukur daripada kalian sendiri. Energi secara keseluruhan, King of Earth. Energinya Uranus, Taurus, Leo, Taurus. Kita mau ini energinya adalah gua mau melakukan gitu, karena ini status ya, ada di rumah house of status. Bagaimana gue ingin dilihat oleh orang, dan bagaimana gue mendeklarasi diri gue, bagaimana gue ingin dikenal oleh orang lain, yaitu adalah reputasi, public image, karir, ya. Mau seperti society yang bentuk kamu, atau keluarga kamu mau jadi dikenal sebagai anaknya bla 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 Soeharto umpamanya, atau keluarga Cendana, atau keluarga siapa ya, atau keluarga Nestle ya kan, keluarga Shell, keluarga terserah ya kan, atau mau jadi diri kamu sendiri. Bebas, no judgment here, bebas. Karena balik lagi, buat gue santun itu ada di hati dan di pikiran. Jadi lu mau jadi perek aja gitu ya, lu mau jadi pengemis, lu mau jadi perek, segala macem pun, buat gue selama hati dan pikiran lu santun, you are such a wonderful person. Itu gue. Karena bahkan perek pun ya, gila, buat gue mereka secara gue pernah ditolongin sama mereka ya, zamannya gue waktu kecil ngabur, dengerin mereka, ceritanya mereka itu wow. Lu mau pakai rok mini, lu mau pakai apapun segala macam, kalau memang orang-orang terbiasa dengan hati dan pikiran yang santun ya, nggak perlu juga tuh yang namanya ada kecelakaan atau apapun itulah ya gitu, buat gue ya. Dan gue tomboy cuma di Indonesia doang sih sebenarnya. Gue tomboy cuma di Indonesia doang karena di sini lingkungannya memaksa gue untuk menjadi tomboy. Selama 16-17 tahun gue di Itali, gue bukan anak tomboy. Gue belajar di cewek malah. Gue belajar di cewek. Gue mulai belajar yang namanya shopping. Gue belajar namanya jadi asli belajar jadi cewek. Gue bebas menjadi cewek. Karena kan di sini keluarga gue semuanya laki ya. Dan kalau pakai rok tuh pasti langsung dicengin gitu kan. Tapi nggak hanya itu, setelah gue pulang ke sini dari Itali, balik lagi ke sini, walaupun gue sendiri udah nggak sama kakak-kakak gue lagi, memang auranya nyuruh maksa gue untuk jadi tomboy lagi gitu. Kenapa? Mahal jadi cewek di sini, di Indonesia tuh mahal banget jadi cewek.
orang nyinyir itu banyak di mana-mana. Pertama, kedua, jalan kaki, orang kayak gue gitu, jalan kaki gitu. Itu kalau mulut nih, kalau nggak ada yang ganggu, kalau nggak ada yang rese gitu ya, hampir nggak mungkin gitu, hampir nggak mungkin. Dia harus pasang muka garang. Pertama harus pasang muka garang ya, untuk jaga diri ya. Terus di sini kalau mau cantik gitu, lo harus naik mobil. Yang akhirnya bahkan gue hampir yakin tuh ya, semua kemacetan di Jakarta ini semua karena semua cewek pengen cantik, jaga penampilan semua. Yang kalau dandan 3 jam sebelumnya udah mulai dandan gitu kan, sebelum appointment gitu. Buset. Gue buat gue itu nonsens banget sih gitu. Buat gue waktu itu penting banget. Bahkan gue orang yang paling doyan telat. Tapi waktu buat gue adalah sepenting-pentingnya umat ya. Jadi tapi gue pakai prioritas. Waktu itu gue perlakuan dengan prioritas. Kalau cuman janjian biasa sih mah gue nggak peduli gitu. Dan yang namanya kalau di luar itu kan, lo jalan 15 menit keluar dari rumah sebelum meeting point, itu lo nggak akan telat. Di sini pasti. Dan dampak dari budaya ini tau nggak? Itu parah banget. Jadi budaya kita dalam menggunakan waktu. Ya. Contoh. Di saat gue bawa grup dari Indonesia untuk gue guide di Italia, di Eropa gitu ya, mereka kebanyakan pejabat. Mereka tidak bisa namanya menghargai waktu. Entah itu orang Indonesia, entah itu pejabat atau gue nggak mau tahu. Tapi yang jelas mereka orang Indonesia ya. Dimana beneran deh, kalau yang namanya driver itu ya kerja dari jam sekian sampai jam sekian. Kalau lo nggak ini itu kena denda, itu pasti. Terus kalau di sini itu semua ada peraturan yang memang harus dihargain, respect ya. Yang orang kita nggak bisa menghargai itu, bahkan banyak yang malah dan gue orangnya nggak peduli siapa lo, gue sama lo sama gitu. Apapun jabatan lo, apapun status lo, buat gue lo sama gue sama-sama manusia, titik ya. Jadi gue akan memperlakukan lo selayaknya gue memperlakukan diri gue, manusia sama-sama. Oke? Jadi banyak kejadian juga mereka itu leadernya ngeluh sama gue karena perlakuan gue yang tidak sopan kepada mereka. Gue bilang kalau emang nggak sopan ya cari aja guide lain, karena di sini kalian tamu, titik. Dimana peraturan harus dihargai oleh semua, bukan hanya karena kalian punya duit atau apa terus kalian boleh seenaknya. Nggak bisa di sini. Kalian tamu, hargai yang tuan rumah, titik. Jadi dan pernah juga gue bahkan ya, ini untuk yang mereka yang suka mencoba menyenangkan dan mendapatkan diterima oleh orang lain. Ini sebagai contoh aja ya, gue ini dalam banget ya, maksudnya pernah gue saking gue bawa 36 orang bawa 36 orang keliling Italia sampai ke Geneva, ke Swiss, yang sebenarnya tugas gue cuma sampai Venezia. Mereka mohon gue untuk ikut sampai ke Geneva.
Dan ternyata sampai oke, gue ikutin tuh, cuma karena gue nggak enak, kasihan, nggak enak ya, rasa nggak enak, berangkat dari rasa nggak enak. Oke, gue ikutin, gue temenin. Terus ternyata tuh mereka datang udah pakai travel dan sendiri dan segala macam, yang ternyata nggak diurusin sama sekali. Akhirnya gue semua yang ngurusin dalam saat hari itu, detik itu juga. Dan kebetulan ada strikes, ada mogok transportasi ya, di Perancis, tapi di Perancis. Sedangkan mereka dari Swiss itu harus berangkat pulang ke Indonesia dari Perancis besokannya, dan nggak ada transportasi ke Perancis. Gua ngublek yang namanya terminal bandara cuman untuk nyari gimana caranya mereka bisa ke Prancis. Gua temenin mereka sampai goblok, ya kan, sampai kereta dan segala macam nggak ada, sampai akhirnya gua ngemis ke Renekar untuk buat mereka segambreng itu, akhirnya bisa gue sewain. Gue cariin sewa mobil yang besar untuk berapa gitu untuk mereka semua. Masih juga gue diomelin, mahal banget gitu. Ya kalau ibu mau tinggal di sini ya nggak apa-apa, silahkan, gue bilang. Ibu mau pulang apa mau di sini? Yang bayar negara bukan? Gue gituin sampai kan. Gitu. Padahal yang dibawa sama mereka tuh keluarganya mereka semua gitu. Lagi jalan-jalan. Yang bayar negara, ya kan? Udah, cukup ngerti aja. Banyak yang gue pelajarin dari saat itu ya, sampai akhirnya gue bilang oke, gue cuma minta pulang ke rumah, ongkos pulang gue. Dan padahal itu ongkos nge-guide gue udah ditawar habis loh mereka, tawar habis, dan gue iyain juga oke. Dan sampai akhirnya gue tuh dipaksa nungguin sampai mereka pergi. Gue tungguin, mereka udah beliin gue tiket pulang sih, tiket pulang ya harus lah ya, harus tiket pulang ke Roma mereka beliin dari Jeneva. Gue tungguin, gue tanpa punya tanpa apa sih namanya, khawatir atau apa gitu, tanpa, ya gue tungguin sampai mereka jalan gitu kan, karena mereka nggak ada, padahal nggak tahu deh mereka nggak bisa bahasa Inggris atau apa, gue nggak ngerti lah ya, apa mereka cuma nggak pede kan, bisa aja. Karena di Swiss gue juga ngomong pakai bahasa Inggris bukan bahasa Itali. Oke, gue tungguin sampai mereka jalan, gue langsung lari dong kejar pesawat gue. Kejadiannya apa? Ketinggalan pesawat gue, dan itu pesawat terakhir untuk balik ke Roma. Alhasil akibatnya, dampaknya adalah gue harus pesan hotel di bandara itu juga di Swiss, yang harganya tuh semalam kurang lebih 250 euro ya, pakai kantong dari duit gue sendiri. Dan sebelum mereka pulang, mereka ngumpulin tips buat gue. Mereka ada 30 orangan gitu ya, 30 orangan, karena sebagian nomor kan dari 36 orang. Dari sebagian orang udah pada pergi masing-masing, udah mencar gitu. Dari 30 orang itu terkumpul berapa ya? Gila. Berapa ya waktu itu kemarin? Wah, pokoknya nggak ada. Mungkin per orangnya cuman ngasih gue tips itu sekitar nggak nyampe 1 euro kali gitu ya. Dan selama itu gue cuman gini, ini perilaku yang seperti ini ya, yang menganggap mereka punya jabatan atau punya apapun, dan menganggap gue cukongnya mereka, kacungnya mereka gitu ya, itu gue tebas habis-habisan. Dan setelah itu ya gue ngomong emang, karena gue dapetnya dari KBRI ya, gue bilang sama KBRI, gue minta ganti ruginya sama KBRI nggak bisa ganti gue, nggak mau ganti gue karena itu pengeluaran pribadinya mereka.
akhirnya ya udah hilang aja gitu maksudnya. Artinya gue nggak hanya kehilangan rugi di materi, gue rugi di waktu, rugi di semuanya, gila loh. Cuman demi nggak enak, nggak lagi. Dan padahal sejak waktu itu juga itu harus ngelewatin yang namanya tunnel Mont Blanc. Tunnel Mont Blanc itu ada jam-jamnya. Jam 9 malam itu tutup. Ya, jam 9 malam tutup dan dibuka lagi jam 4 pagi. Kalau lo nyampenya malam, kalau lo telat, lo bakalan disuruh tidur di situ sampai kebuka gitu. Karena memang pakai prosedur yang di situ harus ditimbang dan segala macam, karena ada famous kecelakaan tuh di tunnel Mont Blanc. Oke. Jadi memang di situ ketat sekali. Dari Venice sampai ke situ itu ya Allah ngaretnya ya kan. Gue cuma bilang lain kali gue lanjutin cerita yang lain, oke? Udah cukup ngerti aja. Jadi energi secara keseluruhan adalah King of Earth, ya, King of Earth. Ini stabilitas, komitmen, tradisi, ya, budaya, institusi. Karena tapi ini ada di House of Career, House of Status. Sekarang nilai apa yang kamu mau bentuk? Nilai yang seperti apa? Kamu mau membentuk diri kamu, jati diri kamu sebagai seorang dari yang bekerja di Nestle, seorang yang bekerja di Shell, seorang dari keluarga cendana, seorang dari, atau menjadi diri sendiri. Karena yearness itu lagi di Taurus, yang artinya rebel, pemberontak untuk menjadi my authentic self. Energi pertama Seven of Wands in reverse, kebalik ya. Ini artinya sudah melepas si unicorn. Kalau gini artinya gue percaya apa yang gue percaya dan gue stick with it. Apapun mimpi gue, apapun yang gue percayain, gue akan stick with it. Kalau kebalik, gue mulai meragukan kepercayaannya gue sendiri, nilai-nilai gue sendiri, dan gue siap merelakannya untuk nilai-nilai yang baru. Energi kedua, High Priestess. High Priestess, dia yang menguasai alam bawah sadar, dia yang menguasai semua yang tidak tampak. Dia serba tahu. Dia tahu tanpa harus melihat. Dia punya mata hati, mata jiwa, bukan mata ini, yang selalu memantulkan kebiasaan dari sebuah realitas, ya. High Priestess, karena buat seorang High Priestess, yang tidak nyata adalah nyata, yang nyata adalah tidak nyata. Pisces itu ada di Mystery, Occult, Merging, Sex, Intimacy, Shared Finance, dimana being vulnerable, being intim terhadap diri kita sendiri. Buat gue ini menjadi intim dengan diri kita sendiri di posisi yang sekarang ini. Dan dimana Neptune adalah idealisme kita pun lagi retrograde, ya. Artinya kita diminta juga merevaluasi fantasi idealisme kita, kepercayaan kita, mimpi kita. Unicorn tadi untuk direvaluasi.
untuk mencapai yang namanya stabilitas, kemapanan, komitmen, fondasi, struktur, long term goal, sustainability. Sustainable. Segala sesuatu yang durasinya terus berputar. Goddess guidance. Ya, dreams. Kamu pikir mimpi kamu itu sekedar mimpi. Percayailah, apa yang kamu pikir nggak mungkin, itu semua mungkin. Semuanya mungkin, nggak ada yang nggak mungkin. Butterfly Maiden transformations. You are experiencing enormous change right now, which brings great blessings. Kamu lagi mengalami perubahan yang sangat besar saat ini, yang akan membawa berkah yang sangat besar. When I lean on certainty and faith, I change my mind about the world I see. Ketika saya bersandar terhadap kepastian dan keyakinan, saya merubah bagaimana saya berpikir dan melihat tentang dunia. Oneness is my true nature. Kita semua ini adalah satu. Yang banyak adalah biasnya. Oneness is my true nature. Oke, semoga bermanfaat cerita gue dan berbagi bagiannya. Sampai ketemu besok. Dah.